lihat gitu ya, saya mengajak mari kita bersama melihat ini anak usianya belum 18 tahun ya, ini adalah anak. Yang kedua, hak anak itu dilindungi loh ya, untuk berpendapat dilindungi lewat konstitusi RI, dilindungi juga lewat undang-undang perlindungan anak. Untuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kalau mau membela Aura Cinta, gadis remaja yang berdebat dengan Kang Deddy Mulyadi itu, tolong pakai data yang valid. Jangan asal ngebacot. Dari mana kalian tahu bahwa Aura Cinta itu usianya masih di bawah 15 tahun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, perdebatan antara Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat dengan Aura Cinta yang adalah gadis remaja yang saat ini lagi ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial, kini ditanggapi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Yang sangat saya sayangkan ketika saya mendengar komentar dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini, narasi yang mereka bangun tidak berdasarkan data yang valid. Mereka mengatakan bahwa Aura Cinta ini usianya masih di bawah 15 tahun. Padahal fakta yang sesungguhnya Aura Cinta ini usianya sudah 19 tahun, mau masuk 20 tahun. Dia tamat SMA sudah dari tahun 2024. Sehingga saya menyarankan untuk siapa saja yang mau berkomentar, yang mau menanggapi, tolong cari tahu dulu data yang valid. Biar jangan asal bacot. Mari kita simak video lengkap komentar dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Lihat gitu ya, saya mengajak mari kita bersama melihat ini anak usianya belum 18 tahun ya, ini adalah anak. Yang kedua, hak anak itu dilindungi loh ya, untuk berpendapat dilindungi lewat konstitusi RI, dilindungi juga lewat undang-undang perlindungan anak. Nah yang ketiga adalah emang kan ini tentu sih tidak setara ya. Saya sebenarnya mengapresiasi bahwa ada dialog yang dibuka oleh gubernur. Namun tadi Pak Gubernur ini kan punya relasi kuasa yang tidak seimbang dengan si anak. Ya jadi ketika anak itu terus berani berbicara, kalau saya sebagai pemerhati anak, saya menganggap bahwa ini anak sebenarnya punya keberanian luar biasa. Yang kedua adalah kan dia bicaranya sebenarnya runut, hanya dipotong-potong aja ya oleh gubernur. Jadi sedang bicara apa belum utuh sudah dipotong. Nah ini juga mengakibatkan kita tidak menangkap makna yang keseluruhan dari yang mau disampaikan oleh anak ini. Yang ketiga adalah ini kan divideokan, kemudian juga diviralkan ya, kemudian berkali-kali dikatakan ya seolah-olah tuh gini ya, nggak punya rumah tapi ngutamain ini. Jadi udah ada mengejas gitu ya anak ini gitu. Nah menurut saya sebenarnya dialog yang baik tidak seperti itu. Pertama kalau memang mau dialog ya sebaiknya sih dipanggil berdua, bicara bebas. Yang kedua adalah sekali lagi, terlepas dari ini saya bukan karena tidak setuju atau setuju dengan wisuda dengan bukan ya, tapi dalam hal ini saya lebih melihat adalah kondisi si anak dan bagaimana anak ini berpendapat gitu, karena dia punya video-video yang sebenarnya lebih utuh kita bisa melihat. Lalu kalau ada sebuah kebijakan kemudian ada yang mengkritisi, sebenarnya dilindungi kan di negeri ini. Jadi konstitusi kita ngelindungi gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa. Dan karena ini anak, bukan manusia dewasa. Ingat kita pernah jadi anak, tapi anak kan belum pernah jadi orang tua, jadi guru, atau jadi gubernur apalagi gitu. Jadi tentu cara berpikirnya beda dengan orang dewasa. Jadi pendekatan dengan anak ya, mendengarkan anak,
saya rasa menjadi hal penting, apalagi sebuah kebijakan. Kebijakan publik itu harusnya juga menyentuh atau menanyakan, minta pendapat pada yang terkena langsung, termasuk anak-anak, guru, dan orang tua. Begitu, Mbak. Bu Retno, berarti apa yang Anda ingin katakan tentang bagaimana seorang gubernur Deddy Mulyadi berdialog dengan seorang anak dalam relasi yang tadi Anda katakan tidak setara, tidak selevel? Apa catatan Anda dengan gaya komunikasi yang terjadi dalam video yang kemudian viral, dan kita bisa lihat kemudian seperti apa respon netizen kepada pada viralitas yang terjadi itu, dan siapa kemudian yang diuntungkan, siapa yang kemudian akhirnya menjadi dirugikan di dalam video itu? Iya, pertama memang Kang Deddy ini kan punya ciri yang begitu ya. Jadi artinya itu karakter. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang nggak apa-apa. Saya juga senang sih dengan cara ceplas-ceplosnya beliau gitu. Tetapi ketika berdialog dengan anak nih beda gitu ya. Jadi cara kita berdialog antara orang dewasa dengan anak tuh lain. Nah, yang kedua adalah ini kan seolah mengaburkan ya. Jangan sampai kita juga gini ya. Orang Indonesia ini suka gini loh. Apa namanya, seolah kalau kita membantah gitu ya, atau kita punya pendapat berbeda kemudian dianggap tidak suka, padahal kan enggak. Ini kan soal mengkritisi ya, itu satu. Jadi bukan masalah kontennya ya Bu Retno, bukan masalah kita pro atau tidak pro dengan kontennya, tetapi dengan bagaimana caranya, begitu ya? Betul, dan yang kedua kita harus menghargai anak ini. Kalau saya lihat bacaan di netizen ya setelah diupload video ini, itu lebih banyak menyerang anak ini kan. Jadi misalnya dengan kata-kata yang menurut saya sangat menyakitkan, itu harusnya tidak boleh dilakukan, dan itu contoh buruk pada anak-anak kita. Misalnya kalimat udah miskin, belagu, sok kaya apa gitu. Padahal ini bukan itu loh. Ini soal dia berpendapat. Dia juga nggak puasa kok kalau akhirnya kebijakan itu dilakukan oleh sekolah dan oleh dinas pendidikan atau oleh gubernur. Dia nggak puasa, tapi dia ingin berpendapat. Dia ingin pendapatnya itu didengar, dan menurut saya ada kalimat yang bisa kepotong-potong ya, lagi ngomong dipotong. Contohnya misalnya gini, yang sederhana aja, maksud dia gini, wisudanya di sekolah aja sederhana, mungkin dia mau bicara begitu ya, sehingga tidak memerlukan biaya yang lebih, tapi memberi kenangan. Nah kayak gini, emang nggak cukup kenangan 3 tahun? Nah misalnya dia itu pingin, kayak kalimat dia kan ada tuh di video dia yang lain, misalnya gini, ada anak SMA dan SMK yang mungkin nggak punya uang untuk kuliah. Nah makanya pada level SMA ini kayaknya wisuda itu menjadi hal yang diinginkan, begitu kan? Nah saya juga orang yang sepakat bahwa TK, SD, SMP itu nggak perlu, tapi mungkin SMA dan SMP perlu dengan sejumlah catatan, dan itu bisa diatur oleh Pemprov. Oke, baik. Saya bergeser ke Pak Dede sekarang untuk komentarnya terhadap video yang viral ini, Pak Dede. Pertama, saya salut ke Putri tadi ya, dengan gaya Kang Deddy Mulyadi pressure seperti itu, beliau masih bisa menjawab dengan baik lah gitu. Tapi saya tidak mau terjebak pada ngebahas komunikasi politiknya Pak Deddy Mulyadi, komunikasinya, karena itu bukan bidang saya. Saya hanya ingin menyikapi bahwa ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di pasal 6. Menyampaikan hak, menyampaikan aspirasi itu adalah dijamin oleh hak asasi manusia. Selain dari di Declaration of Human Rights juga diatur. Tapi di pasal 6 itu yang mengatur tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan, di antaranya demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi HAM. Nah, ini adalah aspirasi siswa terkait harus adanya perpisahan dan study tour. Itu yang pertama. Yang kedua, sekolah itu kan ada 3, ada SD, ada jenjangnya, ada SD, ada SMP, ada SMA. Nah, setelah SMA ini, tidak semua orang bisa kuliah atau melanjutkan ke kuliah. Jadi di SMA inilah dijadikan sebagai patokan akhir, sebagai kunci kenangan ibaratnya. Sebagai kunci kemenangan bagi mereka semua. Maka dari itu, ada hal yang penting juga yang perlu saya sampaikan, bahwa ketika ada biaya yang muncul, tadi kata KDM, oh ini memberatkan dan segala macam, tolong diingat, di undang-undang itu ada peraturan tentang keputusan Menteri Pendidikan nomor 67 kalau tidak salah, itu membahas tentang bahwa ada komite sekolah. Nah, komite sekolah itu adalah orang-orang yang memang ditunjuk oleh pihak sekolah dan masyarakat untuk bisa mengkomunikasikan terkait
Pak Dede. Ya, halo? Iya, Pak Dede. Ya, siap. Iya, silakan Nah Pak. ini, begini Bu, terkait ide ada Kemendiknas nomor 75 tahun 2016 bahwa pihak sekolah, guru, berikut siswa menginginkan perpisahan lah, itu yang paling pokok. Yang selanjutnya, sebetulnya yang perlu kita garis bawahi, tidak ada satupun surat edaran larangan perpisahan atau larangan study tour dari Kang Deddy Mulyadi saat ini. Tidak ada. Ada juga surat edaran dari Bupati sebelumnya, Pak PJB, terkait itu pun boleh dilakukan asal di wilayah Jawa Barat. Tapi Kang Deddy Mulyadi tidak ada dalam surat gubernur. Pergubnya tidak ada, instruksinya tidak ada, berupa surat tidak ada. Kenapa tidak ada dalam bentuk surat? Karena surat dari gubernur kalaupun itu keluar bertentangan dengan Kemendiknas nomor 75 tahun 2016. Baik. Oke. Kalau sekarang bertentangannya? Iya. Bertentangannya adalah karena itu adalah study tour, perpisahan, itu dikelola atau dilaksanakan, diusulkan dalam forum komite sekolah. Baik. Oke, gitu. Berikut orang tua wali gitu. Baik, saya tadi tahu Bu Retno tidak mau terjebak membahas soal ini, tapi mau tidak mau harus kita bahas sedikit soal bagaimana kemudian ini perdebatannya adalah kebebasan berpendapat versus kemudian kebijakan tidak perlu ada wisuda. Jadi kemudian kalau kemudian dihadapkan dengan dua komponen ini, mana sebenarnya yang harusnya ditempuh ketika kemudian kita memiliki ada satu video viral yang seperti ini yang membuka ruang diskusi, apakah memang perlu dilarang atau sebenarnya ini bisa kemudian menjadi kebijakan masing-masing sekolah atau masing-masing individu, masing-masing orang tua, atau seperti apa sebenarnya? Mungkin saya ke Bu Retno lagi. Iya, pertama saya sepakat gitu ya dengan Kang D ya, yang anggota Komisi 5 ya Pak dari DPR di Jawa Barat gitu. Ya, pertama tuh menurut saya adalah aturan. Jadi kita harus berdiri di atas aturan. Jadi kalau aturannya tidak mengatur, kemudian kita mengatur dan bahkan kemudian melanggar ketentuan di atasnya, maka sebenarnya kan berarti terjadi pelanggaran aturan oleh pengambil kebijakan. Jadi dalam hal ini bukan soal setuju atau tidak setuju, tapi ini soal bagaimana harus berdiri di atas aturan. Yang kedua adalah ini pernah nggak dievaluasi? Jadi itu cuma gini ya, oke, ini memberatkan gitu. Versi siapa? Versi ada orang yang ngadu, oke, pasti ada pro kontra. Tetapi kalau kita sebagai pengambil kebijakan, maka seorang pejabat itu harus pakai data menurut saya. Nah, data itu harusnya dibikin karena Kang Deddy ini bisa nyuruh kepala dinas pendidikan ya untuk melakukan semacam survei kecil misalnya dengan Google Form, pendapat siswa, pendapat guru, pendapat orang tua, sehingga kalau memang harus dilarang atau tidak itu kuat berdirinya. Nah, menurut saya ini kan kurang mendengar dan ketika ada yang berbeda seolah menyerang, padahal menurut saya enggak gitu. Oke guys, itu adalah cuplikan video terkait dengan diskusi komentar dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan juga anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat. Dari dua narasumber tadi kita menyimak bersama-sama. Yang pertama yang mau saya tanggapi bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu sudah sangatlah tepat. Sebagai seorang pemimpin, dia punya rasa tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya. Ada berbagai macam gebrakan, ada berbagai macam gagasan, ada berbagai macam kebijakan yang akan diambil oleh seorang pemimpin demi mencapai kemakmuran rakyatnya, demi mencapai kesejahteraan rakyatnya. Ketika kita menyimak komentar ini, saya pikir 80% atau mungkin 90% orang tua siswa yang ada di Jawa Barat semuanya setuju bahwa yang namanya study tour itu ditiadakan, yang namanya pesta wisuda itu ditiadakan, yang namanya pesta perpisahan itu ditiadakan. Di sini sesungguhnya yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, sadar ataupun tidak sadar,
bahwa beliau sedang berjuang bagaimana caranya untuk memperbaiki ekonomi rakyatnya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, saya secara pribadi memang sangat salut dengan keberanian yang ditunjukkan oleh Aura Cinta, dengan pola pikir yang kritis yang ditunjukkan oleh Aura Cinta. Tetapi yang ditekankan oleh Kang Deddy Mulyadi, yang diarahkan oleh Kang Deddy Mulyadi, ketika pola pikir yang dibangun oleh Aura Cinta ini ada yang salah atau tidak tepat. Secara jelas, kalau kita mau menyimak secara utuh perdebatan antara Kang Deddy Mulyadi dan Aura Cinta di dalam sebuah ruangan itu, sesungguhnya hal yang paling penting yang dikomentarin oleh netizen saat ini terkait dengan ngeyelnya si Aura Cinta. Dia tahu dia adalah orang miskin, tetapi dia ngeyel bahwa wisuda ataupun study tour ataupun pesta perpisahan itu tetap diadakan. Sementara dirinya sendiri mengeluh bahwa dia adalah orang miskin. Rumahnya saja berdiri di atas tanah negara, di atas bantaran sungai. Lantas, ketika negara mau mengambil alih lahan tersebut, Aura Cinta ini ngeyel, minta keadilan. Saya akan sangat setuju ketika Aura Cinta ini ngeyel dan tanah itu adalah milik pribadi, maka saya akan mengecam Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Tetapi apa yang ngeyelin oleh Aura Cinta ini sudah salah, tidak tepat sasaran. Mari kita gunakan logika akal sehat kita, bahwa yang diperjuangkan oleh Kang Deddy Mulyadi atas segala kebijakan, atas segala gagasan, atas segala gebrakannya ini untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Seorang pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi yang kita kenal sangat merakyat. Ketika ada musibah, ketika ada bencana, Deddy Mulyadi selalu berada di tengah-tengah rakyatnya. Sesungguhnya di sini mau membuktikan kepada kita semua bahwa pemimpin yang merakyat adalah pemimpin yang pastinya akan selalu dicintai oleh rakyatnya. Tetapi kita harus sadari bahwa segala kebijakan, segala keputusan ataupun gagasan-gagasan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, tidak semua pihak bisa menerimanya. Tetapi yang namanya demi kesejahteraan, demi kemakmuran, tentunya harus ada berbagai macam pembenahan. Tidak serta-merta seperti kita membalikan telapak tangan. Perjuangan-perjuangan dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi hari ini sudah diapresiasi oleh banyak pihak, entah itu dari masyarakat Jawa Barat maupun non-Jawa Barat. Sesungguhnya saya yang bukan masyarakat Jawa Barat merindukan sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi yang berani, yang tegas, pemimpin yang merakyat, pemimpin yang selalu mencari solusi ketika rakyatnya ada masalah. Poin yang ketiga, saya mau katakan bahwa masyarakat Jawa Barat semestinya bersyukur punya pemimpin yang selalu hadir untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tertentu.
Hanya hari ini kita melihat bahwa yang kebanyakan berkomentar, yang kebanyakan ngeyel, yang kebanyakan protes itu bukan masyarakat Jawa Barat, tetapi lebih dari non-Jawa Barat. Pemirsa sekalian, seorang pemimpin tentunya punya tantangan tersendiri. Selalu dikritik, selalu dicaci maki, selalu dihujat dan lain sebagainya. Tetapi dari cuplikan video perdebatan antara Kang Deddy Mulyadi dan Aura Cinta, satu pun penting yang menjadi pesan untuk kita semua bahwa mari kita introspeksi diri. Jalanilah hidup ini apa adanya. Jangan memaksa kehendak kita. Saya punya pengalaman ketika anak saya yang dulunya minta A kita kasih, minta B kita kasih, minta C kita tidak mampu. Di saat itulah dia mulai frustrasi. Dan saya menyadari bahwa didikan saya ini salah. Saya harus memperbaikinya dengan cara mengajarkan dia proses yang benar untuk menggapai kesuksesan. Proses yang benar untuk menggapai cita-citanya. Kalau anak ingin sukses, kita harus ajarkan caranya, prosesnya, langkah-langkahnya. Tidak bisa kesuksesan itu diperoleh secara instan. Deddy Mulyadi dalam statementnya yang menurut sebagian orang itu tidak pantas diucapkan oleh seorang pemimpin, tetapi bagi saya sangat bersyukur ketika punya pemimpin yang tegas, pemimpin yang berani. Karena bagi saya, statement dari Kang Deddy Mulyadi dalam cuplikan video dalam perdebatan antara dirinya dengan Aura Cinta mau menunjukkan bukti cintanya yang luar biasa, keberpihakannya yang luar biasa kepada masyarakat Jawa Barat. Karena setelah selesai diskusi itu, mereka semua yang berkumpul di situ punya solusi. Mendapatkan uang 10 juta untuk mencari kontrakan. Lantas, bagaimana seandainya ketika negara sudah mengambil alih lahan, lalu tidak ada bentuk penyelesaian ataupun tidak ada solusi, tidak ada diskusi? Apakah mereka akan tuntut kepada negara? Rasa-rasanya tidak. Karena mereka telah membangun rumah mereka yang bukan di atas tanah milik pribadinya mereka. Dalam cuplikan video tadi juga, kita menyimak pro dan kontra statement dari mereka yang sebagai wakil rakyat. Beberapa waktu yang lalu, kalau saya tidak salah, surat edaran dari Gubernur Jawa Barat tentang larangan study tour itu sudah dikeluarkan. Kalau saya tidak salah lihat, karena saya bukan masyarakat Jawa Barat. Kalau memang pemirsa sekalian yang menyimak cuplikan video ini mengetahui bahwa ada surat edaran dari Gubernur Jawa Barat yang sudah dikeluarkan itu, tolong dikomentar. Dan saya akan merasa sangat lucu kalau memang surat edaran dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat tentang larangan study tour itu sudah dikeluarkan, tetapi wakil rakyatnya tidak mengetahuinya. Ada apa antara wakil rakyat Jawa Barat dengan Kang Deddy Mulyadi? Apakah kalian tidak setuju dengan gagasan, dengan kebijakan,
dengan gebrakan ataupun keputusan dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam membangun Jawa Barat? Atau apakah kalian tidak setuju kalau Jawa Barat itu disebut sebagai provinsi yang istimewa? Kata istimewa tentu harus dilewati dengan berbagai macam proses, dengan usaha dan kerja keras, bukan terima dengan cuma-cuma. Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat adalah sosok pemimpin yang selalu menunjukkan aksi kerja nyata, bukan omong kosong semata. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.